Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Fitri Dewi Astuti, NIM 1202700051 dari program studi kimia TPB 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat, di mana program ini menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan array. Kemudian ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama latar belakang program yang dibuat, yang kedua flowchart dari program, yang ketiga C++ atau codingan, yang keempat demo program atau cara menggunakannya. Materi yang saya gunakan untuk membuat program ini yaitu yang pertama saya mengambil mata kuliah biologi dasar mengenai sel atau lebih tepatnya fungsi dasar organel, dan yang kedua saya mengambil mata kuliah fisika dasar mengenai hukum Ohm. Latar belakang atau alasan saya membuat program ini, untuk program yang pertama agar user atau pengguna lebih mudah mengetahui fungsi dasar organel, dan program yang kedua untuk membantu user atau pengguna menghitung tegangan, kuat arus, dan hambatan agar dapat hasil yang tepat tanpa menghitung manual. Di program ini yang pertama saya mengambil mata kuliah biologi dasar dengan materi sel atau lebih tepatnya fungsi dasar organel. Dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Sedangkan organel sel sendiri adalah susunan yang terpenting di mana berfungsi untuk mengatur proses kehidupan di dalam sel. Organel sel terletak dalam sitoplasma. Aktivitas organel sel dalam membantu menyusun proses kehidupan tak terlepas dari bagian-bagian penyusun sel. Berikutnya, kelompok fungsi dasar organel. Yang pertama mengontrol genetik, yang kedua manufaktur, distribusi, dan pemecahan molekul, yang ketiga memproses energi, yang keempat menyokong struktur pergerakan dan komunikasi antar sel. Organel sel yang berfungsi untuk mengontrol genetik yaitu ada nukleus dan ribosom, di mana nukleus sendiri berfungsi sebagai pengendali genetik atau DNA dan memiliki 2 lapis membran. Kemudian ribosom berfungsi untuk meneruskan instruksi nukleus untuk sintesis protein. Yang kedua ada manufaktur, distribusi, dan pemecahan molekul. Yaitu yang pertama ada vesikula, kantong yang terbuat dari membran. Yang kedua ada lisosom, berfungsi untuk mencerna makanan, nutrisi dilepas ke sitosol. Yang ketiga ada vakuola, berfungsi untuk mengumpulkan dan memompa air keluar sel. Yang keempat ada retikulum endoplasma atau RE, terdiri dari 2 macam RE. Yang pertama ada RE kasar, fungsinya untuk sintesis protein, dan yang kedua ada RE halus, fungsinya untuk sintesis lipid, fosfolipid, dan steroid. Dan yang terakhir ada kompleks Golgi, fungsinya untuk menerima, memodifikasi, mengirimkan produk RE ke membran plasma atau organel sel. Yang ketiga memproses energi. Yang pertama ada mitokondria yang berfungsi untuk respirasi sel, yang kedua ada kloroplas yang berfungsi untuk fotosintesis. Kemudian yang terakhir menyokong struktur pergerakan dan komunikasi antar sel. Ada sitoskeleton. Sitoskeleton memiliki serabut untuk membentuk struktur dan pergerakan sel, dan sitoskeleton sendiri tidak memiliki membran. Selanjutnya program yang kedua dengan mata kuliah fisika dasar mengenai hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Besar arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial, atau V
yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau R. Rumus hukum Ohm yaitu V sama dengan I dikali R, dengan V tegangan listrik dengan satuan volt, kemudian I watt arus atau dengan satuan ampere, dan yang terakhir R atau hambatan dengan satuan ohm. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart yang pertama, program flowchart biologi dasar. Hal yang pertama kita lakukan yaitu mendeklarasikannya terlebih dahulu. Deklarasi yang pertama yaitu integer variabel dengan variabel x, i, ulang. Kemudian string dengan variabel nukleus, ribosom. Lalu string vesicula, lisosom, vakuola, retikulum endoplasma, kompleks Golgi. Kemudian string lagi dengan variabel mitokondria, kloroplas. Kemudian string sitoskeleton. Kemudian kita buat integer pilihan. Nah, di sini akan ditampilkan output atau keluaran berupa selamat datang di program sel. Kemudian output lagi dengan kata-kata program dibuat oleh Ratna Fitri Dewi Astuti 61202700051 TPB 3 yang merupakan data diri saya sendiri. Kemudian output lagi, program ini dibuat untuk mengetahui fungsi dasar organel sel. Kemudian output lagi, ini sebagai pembatas. Kemudian yang selanjutnya, pilih menu di mana user atau pengguna akan diberikan pilihan. Lalu di sini terdapat 4 pilihan. Yang pertama, untuk mengontrol genetik, yang kedua manufaktur, distribusi dan pemecahan molekul, yang ketiga memproses energi, dan yang keempat menyokong struktur, pergerakan, dan komunikasi antar sel. Selanjutnya di sini ada sign yang berisi variabel pilihan sama dengan 0. Selanjutnya ada while yang merupakan perulangan yang berisi pilihan lebih besar sama dengan 0. Karena sebelumnya kita assign pilihan sama dengan 0, maka while-nya pilihan lebih besar sama dengan 0 agar program dapat berjalan. Kemudian tanda lebih besar di sini bertujuan agar program dapat berjalan secara berulang-ulang. Dalam while ini terdapat true dan false. Di true sendiri terdapat output, silakan Anda masukkan pilihan atau masukkan angka. Kemudian input pilihan. Selanjutnya ada if yang merupakan percabangan. Apabila kita inputkan pilihan sama dengan 1, maka hasil output atau keluarannya yaitu nukleus, ribosom. Kemudian apabila kita inputkan pilihan sama dengan 2, maka akan menghasilkan output berupa vesikula, lisosom, vakuola, retikulum endoplasma, dan kompleks Golgi. Selanjutnya apabila kita inputkan pilihan sama dengan 3, maka output akan menghasilkan keluaran mitokondria, kloroplas. Lalu apabila kita inputkan pilihan 4, maka output yang dihasilkan yaitu sitoskeleton. Langsung saja kita demokan programnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Di sini ada selamat datang di program sel. Program dibuat oleh Ratna Fitri Dewi Astuti 61202700051 TPB 3. Program ini dibuat untuk mengetahui fungsi dasar organel. Kemudian ada pembatasnya. Kemudian pilih menu, yang pertama mengontrol genetik, yang kedua manufaktur, distribusi dan pemecahan molekul, yang ketiga memproses energi, yang keempat menyokong struktur, pergerakan dan komunikasi antar sel. Kemudian silakan Anda masukkan pilihan atau masukkan angka. Kemudian kita masukkan angka 3 ini. Misal kita masukkan angka 3, kita enter, kemudian kita akan mengetahui organel sel yang berfungsi untuk memproses energi.
maka yang akan muncul keluarannya yaitu mitokondria, kloroplas. Kemudian misal kita ingin mengulangi lagi program dengan memasukkan angka 1, kemudian di enter, maka hasilnya kita akan mengetahui organel sel yang berfungsi untuk mengontrol genetik, yaitu nukleus, ribosom. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari program fisika dasar. Di sini saya menggunakan aplikasi Code2Flowchart karena lebih memudahkan kita, yaitu hanya dengan memasukkan file DFC++-nya. Di sini ada start, kemudian kode. Kode ini merupakan deklarasi, yaitu integer main, kemudian integer pilihan, dan float nilai dengan array 3, lalu char ulangi. Kemudian kode lagi, ini merupakan konsol output yang akan ditampilkan di terminalnya nanti. Konsol output yang pertama yaitu mencari tegangan, konsol output yang kedua mencari kuat arus, konsol output yang ketiga mencari hambatan. Kemudian di akhirnya ini ada tanda titik koma. Kemudian di sini ada if. If ini merupakan percabangan. Jika user menginputkan pilihan sama dengan 1, maka kode ini atau konsol output ini akan mengeluarkan nilai tegangan. Begitu juga seterusnya. Jika user menginputkan pilihan 2, maka di sini akan keluar nilai perhitungan kuat arus. Nah, kemudian di sini ada kode lagi. Kode ini yaitu konsol output tekan Y kapital atau Y kecil untuk mengulangi program. Kemudian ada konsol input ulangi, di mana ketika user ingin mengulangi program dapat menginputkan Y kapital atau Y kecil. Kemudian saya akan menjelaskan program C++ dengan mata kuliah biologi dasar. Yang pertama di sini ada header. Yang pertama pagar include iostream yang merupakan input output. Kemudian ada using namespace std titik koma. Ini digunakan ketika kita ingin memasukkan konsol output. Di sini kita sudah tidak perlu lagi menuliskan std karena kita sudah deklarasikan di awal tadi. Lalu seperti biasa kita deklarasikan dulu programnya, di mana deklarasi pertama yaitu ada string mengontrol genetik, kemudian dengan array 2 yaitu nukleus, ribosom, sampai dengan string menyokong struktur dan komunikasi antar sel dengan nilai array 1 yaitu sitoskeleton. Kemudian ada integer x, i, ulangi sama dengan 1. Kemudian ada string perulangan. Di sini ada while yang merupakan perulangan. Kemudian ada console output. Console output ini digunakan ketika pengguna atau user meminta untuk menampilkan hasil dari fungsi dasar organel sel tadi. Kemudian ada console input x. Selanjutnya ada if. If ini merupakan percabangan. Ketika user menginputkan i sama dengan 1, lalu for, maka array i sama dengan 0, i kurang dari 2, dan i++. Di mana array sama dengan 0 ini merupakan batas awal, kemudian i kurang dari 2 ini merupakan batas dari string mengontrol genetik yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, di mana ini array-nya atau batasnya 2, maka i kurang dari 2 karena supaya tidak melebihi batas. Maka konsol output i+1 yaitu mengontrol genetik dengan batas ini. Kenapa ini batasnya i? Karena ini akan menampilkan hasil dari for, yaitu berisi array i sama dengan 1, i kurang dari 2, dan i++ di program pertama.
Begitupun ketika user menginputkan pilihan 2, 3, dan 4 semuanya sama. Selanjutnya ada else. Else ini ketika user menginputkan pilihan X di luar angka 1, 2, 3, dan 4, maka konsol outputnya yaitu pilihan Anda salah. Kemudian di sini ada konsol output, apakah Anda ingin mengulangi program Y atau N. Kemudian konsol input perulangan, maka user akan menginputkan perulangannya. Lalu ada if. If ini merupakan perulangan sama dengan Y kecil atau perulangan sama dengan Y besar, maka program ini akan mengulangi sesuai perintah user. Selanjutnya ada else if. Else if ini merupakan perulangan sama dengan N kecil atau perulangan sama dengan N besar. Maka konsol outputnya yaitu terima kasih telah menggunakan program kami. Dimana ketika user menginputkan huruf N kecil atau N besar, maka keluarannya akan seperti itu. Ini berlaku ketika user sudah tidak ingin lagi melakukan perulangan. Lalu ada else. Else ini digunakan ketika user menginputkan huruf selain Y atau N, maka konsol outputnya inputan Anda salah, program terhenti. Langsung saja kita demo programnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Apabila kita ingin mengetahui organel yang berfungsi untuk mengontrol genetik, maka kita masukkan angka 1. Nah, keluarannya akan seperti ini, di mana organel sel yang berfungsi untuk mengontrol genetik ada nukleus dan ribosom. Kemudian apabila kita ingin mengulangi program, maka kita masukkan huruf Y. Maka program akan mengulanginya seperti ini. Selanjutnya apabila kita ingin mengetahui organel sel yang berfungsi untuk memproses energi, maka kita masukkan angka 3. Kemudian keluarannya organel sel yang berfungsi untuk memproses energi ada mitokondria dan kloroplas. Namun apabila kita sudah tidak ingin mengulangi program, maka kita masukkan huruf N. Nah, keluarannya akan tertulis seperti ini, yaitu terima kasih telah menggunakan program kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan program C++ dengan mata kuliah Fisika Dasar mengenai hukum Ohm. Pertama kita ketikkan header-nya dulu, yaitu pagar include usestream yang merupakan input output, kemudian ada using namespace std titik koma. Ini digunakan ketika kita memasukkan konsol output. Di sini sudah tidak perlu lagi ditulis std karena sudah kita deklarasikan di awal tadi. Lalu ada integer main yang merupakan bagian tubuh. Kemudian seperti biasa kita deklarasikan terlebih dahulu dengan integer pilihan float nilai array 3 char ulangi. Kemudian ada do yang di dalamnya ada konsol output yang akan ditampilkan di terminalnya nanti. Kemudian di sini ada konsol input pilihan, di mana user akan menginputkan pilihannya. Kemudian ada if yang merupakan percabangan. Ketika user memasukkan pilihan sama dengan 1, maka konsol outputnya yang pertama mencari nilai V, maka kita masukkan nilai I, maka konsol outputnya nilai array 0, di mana user akan menginputkan nilai I-nya tadi. Selanjutnya ada konsol output, masukkan nilai R, kemudian konsol inputnya nilai array 1, di mana user akan menginputkan nilai array-nya tadi. Selanjutnya kita masukkan rumus untuk menghitung V-nya tadi, yaitu nilai array 2 sama dengan nilai array 0 dikali nilai array 1. Kemudian ada konsol output nilai V, yaitu nilai array 2 dan volt yang merupakan satuannya, di mana nilai array 2 ini merupakan hasil kali dari nilai array 0 dikali nilai array 1. Selanjutnya begitu juga seterusnya ketika user menginputkan pilihan 2,
dan pilihan 3. Kemudian di sini ada else. Else ini ketika user menginputkan pilihan di luar angka 1, 2, dan 3, maka keluarannya yaitu pilihan error. Selanjutnya di sini ada console output, tekan Y besar atau Y kecil untuk mengulang. Kemudian ada console input, ulangi, di mana user akan menginputkan Y besar atau Y kecil jika ingin mengulangi program. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu ulangi sama dengan Y besar atau ulangi sama dengan Y kecil. Maka langsung saja kita demokan programnya. Nah, maka akan tertampil seperti ini. Ketika kita ingin mencari tegangan, dapat kita inputkan angka 1. Nah, kemudian kita masukkan nilai I, misal kita masukkan angka 6. Kita enter, kemudian nilai R-nya kita masukkan angka 5. Nah, maka nilai V-nya adalah 30 volt. Kemudian apabila kita ingin mengulangi program, maka kita tekan huruf Y besar atau Y kecil. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mencari nilai hambatan, dapat kita masukkan angka 3, lalu nilai V, kita masukkan nilai V, misal angka 5, kemudian masukkan nilai I, misal kita masukkan angka 9. Maka nilai R-nya yaitu 0,55556 ohm. Nah, kemudian apabila kita masukkan huruf selain huruf Y, misal huruf N, maka program akan terhenti. Nah, seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.